Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengambil tema bahwa dakwah adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kita sekarang mengambil pelajaran dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, sehingga memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Seperti yang disebutkan dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa keutamaan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya itu kalau umat-umat terdahulu untuk satu kaum saja, ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad untuk seluruh kaum, seluruh manusia, dan tidak ada pembatasan. Batasnya sampai akhir zaman, sampai kiamat, ya. Jadi ini keistimewaan dakwah Nabi Muhammad SAW itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keistimewaan yang kedua juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, juga nanti disebutkan dalam hadis, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa agama Islam itu mengalami proses penyempurnaan, dan tentu saja penyempurnaan yang paling sempurna adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Islam itu mengalami proses, ya, proses, dan yang paling sempurna adalah ajaran Nabi Muhammad. Islamnya sudah sempurna karena memang untuk semua manusia. Jadi secara ruang lingkup untuk seluruh manusia, ya, dan seluruh bangsa, seluruh umat manusia, tidak mengenal suku bangsa, apakah bangsa Arab atau bangsa non Arab, Eropa atau Asia, ya, semua manusia harus mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan para rasul. Ya, jadi Islam itu bukan budaya, ya, bukan budaya, tetapi dia agama yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Islam itu asing, tetapi Islam itu untuk seluruh manusia. Juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, di antara keistimewaan atau khasais, ya, al-Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Wa uhillat liyal ghanaimu. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah wa u'titu syafa'ah. Ya, jadi saya diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Keutamaan yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Jadi Rasulullah ketika melakukan dakwah, perjuangan dakwah, peperangan, itu beliau dimenangkan 1 bulan perjalanan sebelum melakukan penyerangan itu sudah dibikin musuhnya itu takut, ya, gemetar, sehingga dimenangkan sebulan itu. Ketika Rasulullah akan melakukan penyerangan, musuhnya itu sudah takut, sehingga itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan karena musuhnya takut. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bahwa keutamaan yang kedua, khosais, ya, karakteristik yang kedua yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, bahwa setiap jengkal tanah bumi Allah itu bisa menjadi masjid, tempat ibadah, tempat sholat. Kalau
agama-agama yang lain kan sholatnya cuma di tempat khusus ya, tempat peribadatan khusus, ada di gereja atau di tempat peribadatan yang lain ya, pura dan seterusnya, sinagog dan seterusnya ya, bihara dan seterusnya. Tetapi kalau dalam Islam itu umat Islam bisa sholat di mana saja, tidak harus di masjid. Kalau waktunya sudah tiba, bisa sholat di taman, bisa sholat di pinggir jalan, bisa sholat di mana saja ketika waktu sholat sudah tiba. Jadi setiap bumi Allah itu bisa menjadi tempat sholat, bisa menjadi masjid. Wa tahura, dan bumi Allah itu bisa menjadi alat suci, alat bersuci. Kalau tidak ada air, maka bisa bersuci dengan tayamum. Sesuatu yang tidak dilakukan pada umat yang sebelumnya. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Jadi umat Islam itu ketika datang waktu sholat tidak ada masjid, sholat di situ aja, di pinggir jalan, di taman, di tempat yang bisa digunakan untuk sholat, tidak harus di masjid atau di mushola. Keutamaan berikutnya adalah wa uhilat liyal ghanaim. Jadi bagi Rasulullah dan umatnya dihalalkan ghanimah, rampasan perang. Kalau zaman dahulu ghanimah itu ditaruh di tanah lapang, nanti dibakar ya, terbakar, diangkat. Tapi kalau umatnya Rasulullah, ghanimah itu dihalalkan ya, rampasan perang bisa menjadi harta yang halal ya. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah, bahwa nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya khusus. Ada yang diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk kaum tertentu ya, khusus. Wa bu'itsu ila nasi kafah, dan saya kata Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Dan keutamaan yang kelima wa utitu syafa'ah, saya diberikan syafaat nanti di akhir hari kiamat ya. Rasulullah diberikan syafaat al-uzma ya, syafaat di mana para nabi tidak mampu, yaitu ketika manusia di mahsyar. Jadi ini keutamaan dakwah Nabi Muhammad, dan kita bersyukur sekali menjadi umat Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan banyak keutamaan. Bahkan umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga dahulu, dan keutamaan-keutamaan yang lain yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Di antara keutamaan juga, kalau umat-umat terdahulu itu ketika ingkar, ketika kafir, maka bisa dihancurkan semuanya, dihancurkan dan tidak ada lagi. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu tidak dihancurkan habis ya, sebagian misalnya hancur, tapi yang kemudian mereka bisa tumbuh lagi, bisa hidup lagi ya. Ya, jadi tidak dihancurkan seperti umatnya Nabi Lut yang melakukan perilaku naudzubillah ya, seks bebas gitu ya, sodomi ya, lesbi dan seterusnya, dihancurkan habis, tidak ada lagi gitu. Tapi umatnya Nabi Muhammad ketika misalnya mereka kafir, tidak dihancurkan, diberikan kesempatan untuk bertaubat dan kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah kan sebelum wafat banyak orang-orang Arab yang tidak beriman ya. Bahkan ketika Rasulullah hijrah atau datang ke Taif ya, kaumnya itu kan melempari dengan batu, anak-anak melempari batu pada Rasulullah. Sampai malaikat turun tangan gitu, kalau engkau menghendaki akan saya hancurkan mereka, dilemparin batu itu. Tapi Rasulullah tidak. Beliau berharap kalau sekarang mereka belum beriman, maka nanti anak cucunya beriman. Dan sekarang hampir seluruh bangsa Arab juga mayoritasnya beriman ya, sehingga tidak dihancurkan seperti itu. Ini keutamaan dakwah Rasulullah dan keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sangat bersyukur ya menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW dan akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat ya. Oleh karena itu kita karena Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah beliau, maka kita di antara bentuk syukurnya adalah melanjutkan dakwah Rasulullah SAW yang menyampaikan ajaran Islam,
Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bahwa kenikmatan yang sangat besar adalah ketika kita memeluk ajaran Islam, menjadi muslim, maka nikmat terbesar itu kita sampaikan. Fahaddits, sampaikan kepada yang lain, sehingga harapannya semakin banyak umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak umat manusia yang kembali kepada ajaran Islam. Inilah diantara keutamaan dakwah Nabi Muhammad SAW dan keutamaan kaumnya, dan kita bersyukur menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Dan diantara bentuk syukur kita, karena tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi, maka marilah kita melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari Rasulullah walaupun satu ayat. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikannya, dan kita insyaAllah diselamatkan di dunia dan di akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.